Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmida Fauzia dari kelas Psikologi 2A2. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana memaknai COVID-19 di Indonesia dengan berbagai macam dinamika permasalahan di dalamnya dan menjelaskan bagaimana aksi nyata yang harus dilakukan dalam menghadapi COVID di Indonesia. COVID sendiri adalah virus yang berasal dari negara China, tepatnya di kota Wuhan, dan menyebar hampir di seluruh penjuru dunia, salah satunya yaitu di Indonesia. WHO menyebutkan bahwa virus ini tidak dapat menyebar dari udara. Jadi virus ini menyebar melalui kontak fisik antara individu satu dengan individu yang lainnya. Contohnya yaitu saat berjabat tangan. Karena COVID-19 sudah menyebar di Indonesia, maka pemerintah mengimbau untuk melakukan kegiatan dari rumah. Contohnya yaitu belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Saat ada himbauan untuk belajar dari rumah, saya berpikir kalau ini tak akan berlangsung secara lama, paling tidak hanya 2 minggu. Karena kan ini diperuntukkan untuk memutus tali persebaran COVID-19 di Indonesia. Namun ternyata berlangsung selama 1 semester ini. Saya sendiri merasakan bahwa pembelajaran online seperti ini kurang efektif karena tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan dosen. Penjelasan secara langsung saja terkadang masih sulit untuk dipahami, apalagi penjelasan yang diberikan secara online. Pasti teman-teman juga terkadang merasakan hal tersebut. Namun, demi memutus tali persebaran virus corona, maka ini semua harus kita lakukan dengan besar hati. Saat ada berita munculnya virus corona di Indonesia, saya pribadi merasa cemas karena pekerjaan orang tua saya itu bertemu dengan banyak orang. Saya takut kalau orang tua saya nantinya akan tertular. Maka saat itu saya membeli beberapa masker. Tepatnya masker kain, karena kalau masker medis kan diperuntukkan untuk tim kesehatan atau tim medis. Selain masker, saya juga membeli beberapa multivitamin dan beberapa desinfektan, dan tidak lupa saya juga membeli hand sanitizer. Persebaran COVID-19 di Indonesia terus melonjak. Hingga saat ini, kasus positif di Indonesia mencapai 55.092 orang. Pasien yang sembuh mencapai 23.800 orang dan yang meninggal dunia pun tercatat mencapai 2.805 orang. Karena kasus COVID-19 terus saja meningkat, maka pemerintah Indonesia menerapkan sistem PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Mulai tanggal 24 April 2020 yang meliputi peliburan sekolah dan peliburan kerja, pembatasan kegiatan di tempat atau di fasilitas umum. Sejak PSBB diberlakukan, terkadang saya masih merasa terheran-heran, karena PSBB ini kan diberlakukan untuk memutus tali persebaran virus corona agar tidak makin meningkat. Namun, beberapa masyarakat masih kurang dapat diajak untuk bekerja sama. Contohnya seperti masyarakat yang menongkrong di kafe atau di warkop hanya untuk sekedar minum kopi. Padahal adanya virus ini tidak mengenal tempat dan waktu, apalagi virus ini tidak terlihat wujudnya. Mereka tidak menyadari bahwa sikap dan sifat mereka inilah yang membuat virus corona di Indonesia ini terus bertambah. Karena virus corona di Indonesia ini ditularkan melalui kontak langsung dari satu orang ke orang lain, maka tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi diri adalah menjaga jarak 1-2 meter dengan orang lain, mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air yang mengalir atau menggunakan antiseptik berbahan dasar alkohol saat berada di luar rumah, menghindari pergi ke tempat yang ramai. Jangan menyentuh wajah sebelum mencuci tangan. Jangan bersin dengan menutup wajah dengan tangan. Gunakan siku seperti ini atau menggunakan tisu sebagai gantinya. Lalu segera buang tisu tersebut ke tempat sampah. Namun, yang paling tepat adalah tetap di rumah saja. Kalaupun terpaksa benar-benar harus keluar, maka dianjurkan untuk tetap memakai masker,
membawa hand sanitizer dan menghindari tempat yang ramai, dan untuk tidak berjabat tangan. Walaupun kabarnya PSBB ini sudah mulai dihentikan dan diberlakukan new normal, namun kita tetap saja dianjurkan untuk menjaga jarak dengan orang lain, membawa hand sanitizer, desinfektan spray, dan membawa helm pribadi untuk penumpang ojek online. Tetap memakai masker dan kalau bisa membawa masker cadangan. Jadi maskernya itu tidak hanya satu, dan kantong untuk masker habis pakai. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.